sedikit gambaran di awal, ternyata masyarakat itu tadi bentrok dengan karyawan wisata di sana. Ketika ada perintah penyegelan, penutupan, pembongkaran oleh Gubernur Jawa Barat. Nanti akan saya tayangkan sedikit lagi videonya, dan di sana ramai sekali masyarakat langsung berbondong-bondong untuk melihat serta ikut merobohkan. Dan itu tuntutannya. Bongkar semuanya. Karena di sana masyarakat yang merasakan dampak negatif dari tempat wisata itu. Bayangkan Pak, itu punya Pemprov. Zaman siapa itu tuh? Kok bisa menyebabkan bencana? Kita coba baca beritanya nih. Bentrok pecah di penyegelan Hibich Pantasi Puncak. Warga desak pembongkaran total. Ada korban jiwa bahkan. Sampai dilerai oleh polisi, Satpol PP. Penyegelan lokasi wisata Hibich Pantasi di kawasan Puncak Kabupaten Bogor, Jawa Barat berubah menjadi kericuhan ketika massa yang tidak sabar menuntut pembongkaran langsung berusaha memaksa alat berat merobohkan bangunan wisata. Bentrokan pun tak terhindarkan antara warga dengan pekerja yang masih berada di lokasi. Ketegangan semakin memanas ketika sejumlah pekerja merasa terganggu dengan aksi dorong-dorongan yang dilakukan massa. Bentrok fisik pun sempat terjadi hingga menyebabkan seorang tokoh agama menjadi korban pengeroyokan. Aparat keamanan yang berada di lokasi segera turun tangan untuk meredam konflik, dibantu oleh tokoh masyarakat dari kedua belah pihak. Setelah melalui upaya mediasi, situasi berangsur terkendali. Meski ketegangan masih terasa di antara para pihak yang berseteru. Bahkan itu ada pampangan spanduk disegel rakyat atas perintah Gubernur Jawa Barat. Wisata Hibich Pantasi yang terdiri di atas lahan seluas 21 hektar di area perkebunan teh Gunung Mas dinyatakan melanggar aturan tata ruang oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dalam sidak yang dilakukan, Gubernur Deddy Mulyadi menegaskan bahwa kawasan tersebut harus dikembalikan ke fungsi semula sebagai lahan hijau. Pernyataan ini langsung disambut tuntutan warga agar pembongkaran dilakukan secepatnya tanpa menunggu proses administrasi lebih lanjut. Tokoh masyarakat Cisarua, Ama Bayidon, bahkan secara terbuka menyuarakan ketidakpuasannya terhadap langkah pemerintah yang dinilai lamban. Wadaw. Saya akui, Pak Deddy luar biasa. Kalau ada masalah langsung turun, tetapi jangan cuma janji, hari ini juga harus dibongkar. Ucap Ama Bayidon, tokoh masyarakat Cisarua. Bayangkan betapa menggebu-gebu dan semangatnya warga di sana untuk membongkar tempat wisata itu. Kenapa? Karena sekali lagi yang merasakan dampaknya mereka. Yang merasakan banjir atas tempat wisata itu mereka. Maka wajar sikap masyarakat ketika sudah ada perintah dari gubernur langsung gercep tanpa menunggu lama. Menanggapi desakan tersebut, Kepala Satpol PP Jawa Barat Muhammad Ade Afriandi menegaskan bahwa pihaknya saat ini masih melakukan pendataan terhadap bangunan yang akan dibongkar. Ia memastikan bahwa pembangunan tetap akan dilakukan tetapi harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan demi menghindari kesalahan dalam penanganan. Dari Pak Gubernur sudah jelas, yang tidak berizin harus dibongkar, sementara yang memiliki izin akan diproses lebih lanjut dengan pemerintah daerah. Jelas Ade. Ia juga menambahkan bahwa proses pembongkaran harus dilakukan dengan matang dan tidak tergesa-gesa demi keamanan semua pihak. Untuk sementara, seluruh aktivitas di lokasi wisata tersebut akan dihentikan sampai keputusan lebih lanjut dikeluarkan. Demi keselamatan bersama, proses pembongkaran harus dilakukan dengan perhitungan matang. Saat ini, semua aktivitas di lokasi harus dihentikan, kata Ade. Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi telah menginstruksikan untuk pembongkaran tempat. Oke, udah ya. Oke. Intinya masyarakat sudah ingin secepatnya pembongkaran dilakukan.
Coba kita cek nih. Ada beberapa konten kreator yang juga mengesut di lokasi tempat wisata itu dan dipenuhi sekali oleh masyarakat, saudara. Dan jelas sekali lagi spanduk terpampang ini disegel oleh masyarakat. Coba kita cek nih videonya. Suasana jam 4 sekarang sudah disegel ya, jam 4 sore nih. Dalam pengawasan pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah daerah Kabupaten Bogor dilakukan penutupan. Kondisi terkini Ibis Fantasi Puncak. Ada pembongkaran ya, setelah tadi ada kunjungan dari gubernur di pagi hari. Dan kondisi jam 3 nih, sekitar jam 3 udah asar, tanggal 6 Maret 2024. Itu adalah dampak dari kita punya pemimpin yang peka terhadap lingkungan, yang peka terhadap alam, yang peka terhadap hutan, dan ditransferkan kepada masyarakat Jawa Barat. Lalu masyarakat Jawa Barat sama-sama punya kesadaran untuk menjaga lingkungan, untuk menjaga hutan, ya, areal-areal yang mesti menjadi penyerap air, penyumbang oksigen, jangan sampai dialihfungsikan secara brutal yang pada akhirnya berdampak sekali kepada masyarakat. Itu karena hukum alam itu adalah hukum yang pasti, sama seperti matematika, 1 tambah 1 sama dengan 2 dimanapun, sama itu pun. Jadi kalkulasinya kalkulasi yang pasti, hitung-hitungannya pasti, bukan tafsir. Kalau hutan dirusak, kemungkinan bakal banjir, kemungkinan bakal longsor. Tidak ada bahasa kemungkinan. Pasti hitung-hitungannya. Hutan dirusak, alam dirusak, maka pasti, bukan kemungkinan, pasti banjir, pasti longsor. Pertanyaannya kapan? Nah itu tinggal nunggu waktu. Kan pasti, sesuatu yang pasti mesti dicegah. Satu kali lagi, sesuatu yang pasti mesti dicegah dong. Dan pemerintah fungsinya mencegah kerusakan, bukan berkontribusi di dalam menyumbang kerusakan. Kan aneh, Pemprov kemarin sebelum Kang Deddy Mulyadi, gubernurnya bisa-bisanya membiarkan ya ikut berkontribusi di dalam merusak sesuatu yang pasti berdampak negatif kepada masyarakat. Aneh kan? Bukan aneh, entah itu karena pengetahuannya yang pendek tentang alam, tentang lingkungan, tentang hutan, atau memang ada fee yang didapatkan yang itu besar, artinya mementingkan kepentingan pribadi dan mengabaikan kepentingan publik. Orang yang seperti ini, pemimpin seperti ini, harusnya seperti apa kan coba? Dia mikirnya untuk pribadi kok, bukan untuk kepentingan publik. Gak apa-apa masyarakat terkena dampak banjirnya, gak apa-apa dampak longsornya dirasakan oleh masyarakat. Yang penting saya mendapatkan untung sebanyak-banyaknya. Kan gelo yang seperti itu tuh. Lah, mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan ini jadi pelajaran bagi wilayah-wilayah yang lain yang sembarangan di dalam tata kelola pembangunan. Mudah-mudahan
Sekali lagi, masyarakat Jawa Barat lebih peka terhadap lingkungan, lebih peka terhadap hutan, lebih peka terhadap hal-hal yang bisa menyebabkan kerugian yang besar di kemudian hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.